Shalom ibu-ibu. Saya berharap ibu-ibu yang di rumah tetap dalam keadaan sehat meskipun kita di rumah aja. Ibu-ibu, tanpa terasa sudah 39 tahun kita bersama di Komisi Wanita ini. Dan saat ini kita akan merayakan hari ulang tahun itu secara online. Tetapi saya berharap ibu-ibu enggak sedih, kita akan tetap bersuka cita, memuji nama Tuhan dengan pujian betapa ku bersyukur. Kita bersama-sama bersyukur ibu-ibu dengan apapun yang kita sudah alami. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Ibu-ibu, tadi kita sudah bersyukur kepada Tuhan dan sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Moriana Sega. Kami persilahkan. Shalom ibu-ibu semua, khususnya untuk semua anggota Komisi Wanita GKT Jember. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-39 untuk kita semua. Dimanapun kita ada pada saat ini, saya yakin bahwa Tuhan tetap baik dan senantiasa baik di dalam kehidupan kita. Di momen ulang tahun ini kita akan membuka dan membaca Alkitab kita di dalam kitab Nahum pasal 1 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan sama-sama untuk kita semua. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Di bawah satu tema, wanita yang peka terhadap kebaikan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam lagi, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami, khususnya untuk Komisi Wanita di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini Tuhan sudah memimpin, Tuhan sudah menolong setiap kami sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami mau membaca firman Tuhan, kami mau mendalaminya supaya hidup kami sungguh-sungguh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan ada di tempat kami masing-masing. Engkau bukakan pemahaman kami sehingga kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, jikalau kita berbicara tentang kebaikan Tuhan, terkadang kita menilai kebaikan Tuhan itu sesuai dengan sudut pandang kita sebagai manusia. Kita menganggap bahwa kebaikan Tuhan itu adalah hal-hal yang bisa menguntungkan keinginan kita. Apa yang membuat kita bahagia, itulah yang namanya kebaikan Tuhan. Sehingga ketika masalah datang, kesusahan datang, kesulitan hidup datang, kita mulai bertanya, apakah Tuhan itu baik atau tidak? Kadang kita menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak baik. Buktinya apa? Dia sudah membuat saya tidak bahagia. Tuhan itu kejam.
Buktinya apa? Saat ini saya seakan-akan ditinggalkan. Saya tidak ada Tuhan saat ini juga. Nah, itu menyimpulkan bahwa apa? Kita memaksa Tuhan mengikuti kemauan dan keinginan kita sesuai dengan apa? Sudut pandang kita sebagai manusia. Padahal apa yang menurut kita baik belum tentu baik di mata Tuhan. Jadi ibu-ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua jangan menilai kebaikan Tuhan dari sudut pandang kita sebagai manusia, tetapi mari kita memandang kebaikan Tuhan itu dari sudut pandang Alkitab. Seperti yang sudah kita baca di dalam kitab Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Dikatakan di situ apa? Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Kita garis bawahi, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ini artinya apa? Walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengikuti Dia berpuluh-puluh tahun lamanya, bukan berarti kita lepas dari yang namanya kesusahan hidup, kesulitan hidup, masalah-masalah hidup. Soalnya apa? Selagi kita ada di dalam dunia ini, kita pasti melewati masa-masa ini. Soalnya apa? Dunia ini adalah gudangnya penderitaan, gudangnya masalah. Jadi kita tidak mungkin lepas dari yang namanya masalah, kecuali kita sudah pulang pada Bapa. Ayo jangan cepat-cepat dulu, selesaikan dulu tugas di dunia ini ya, ibu-ibu sekalian. Nah, ibu-ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, untuk itu seperti yang dikatakan oleh kitab Nahum ini, bahwa kesusahan apapun yang kita alami jangan sampai membuat kita mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak baik. Mengapa Tuhan kita tetap baik? Seperti yang dicatat di dalam kitab Nahum tadi, bahwa ketika kesusahan itu, Tuhanlah yang menjadi tempat pengungsian kita. Maksudnya apa? Bahwa ketika kita mendapatkan banyak masalah dalam hidup ini, ketika tantangan datang silih berganti, Tuhan akan menjadi tempat kita berlindung di belakangnya. Kita aman. Kita akan apa? Penuh dengan ketenangan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita yang tidak bisa dijamin oleh dunia ini. Dan yang paling pentingnya, kita mendapatkan kekuatan ilahi yang akan memenuhi hati dan kehidupan kita. Seperti janji Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-1. Mazmur 62 ayat yang pertama dikatakan di situ bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja. Ini membuktikan bahwa dunia tidak bisa memberikan kita ketenangan. Jadi ibu-ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mengetahui hal ini, maka yang muncul dari bibir mulut kita ini ketika menghadapi kesusahan bukan lagi menyalahkan Tuhan, tetapi yang ada adalah ucapan syukur senantiasa dalam segala kondisi. Tantangan apapun yang kita hadapi, kita tetap katakan Tuhan itu baik. Mengapa? Karena Tuhan akan menjadi tempat pengungsian kita. Jadi kita gak menyalahkan Tuhan lagi, khususnya di COVID-19 yang sedang kita alami. Banyak yang menyalahkan Tuhan. Di saat seperti ini mana Tuhan? Kemudian yang disalahkan siapa lagi? Pemimpin-pemimpin bangsa. Yang disalahkan pemimpin gereja. Banyak. Bahkan juga bisa menyalahkan suami. Ibu-ibu jangan sampai suaminya disalahkan. Bukan suaminya yang menimbulkan COVID-19 ya. Nah, untuk itu kalau kita sudah mengetahui tentang kebaikan Tuhan, yang muncul dan kata-kata kita adalah ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Seperti ucapan Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, dikatakan di situ apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ibu-ibu, apapun yang sedang kita hadapi pada saat ini, baik itu masalah keuangan kita, kemudian masalah anak-anak kita, masalah yang lainnya, mungkin saya tidak tahu satu demi satu, tapi percaya Tuhan tetap baik dan senantiasa baik di dalam kehidupan kita. Kesusahan, masalah boleh datang,
tapi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jadi di momen ulang tahun kita yang ke-39 ini, anggota Komisi Wanita tetap semangat, sukacita, dan tetap mengandalkan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Sekali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan ucapan syukur yang tidak henti-hentinya kepada Tuhan. Engkau tetap baik dalam situasi apapun itu, dalam kondisi sesulit apapun itu. Kami percaya bahwa Engkau sungguh baik dan tetap baik untuk selama-lamanya. Tanamkan itu di dalam hati kami, sehingga hidup kami senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur dan juga sukacita. Khususnya di Komisi Wanita kami bertambah usia 1 tahun lagi yang ke-39. Tambahkan kami sukacita, semangat, kebersamaan untuk tetap maju bersama-sama, untuk tetap melayani Tuhan sesuai dengan talenta kami, sesuai dengan kemampuan kami, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu Komisi Wanita Mawar Syaron GKT Jember. Apa kabarnya? Saya mengharapkan semua dalam keadaan sehat dan dipenuhi sukacita yang daripada Tuhan. Tidak terasa, tepat hari ini tanggal 16 Juni tahun 2020, Komisi Wanita Mawar Syaron GKT Jember berulang tahun yang ke-39. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Kiranya Komisi Wanita GKT Jember senantiasa menjadi berkat bagi gereja kita, keluarga kita, dan lingkungan di mana kita berada. Walaupun saat ini kita tidak bisa merayakan ulang tahun secara bersama-sama di gedung gereja, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa mempersatukan kita lewat doa dan persekutuan di rumah kita masing-masing. Komisi Wanita GKT Jember harus tetap semangat, terus maju, dan tidak boleh menyerah sesulit apapun keadaan yang kita hadapi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus senantiasa berjalan bersama dengan kita semua. Pakai ini. Tepuk tangan. Sekali lagi, kami segenap pengurus Komisi Wanita Mawar Syaron GKT Jember mewakili semua anggota Komisi Wanita yang ada mengucapkan selamat ulang tahun untuk kita semua. Sampai ketemu tahun depan ke ulang tahun yang 40. Tuhan Yesus memberkati kita semua.